Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Patut kita bersyukur kehadiran Allah. Hari ini kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Ya, mengurai sesuatu yang harus diurai dan wajib dipahami. Rupanya makin galau saja ya. Ustadz Zaka itu makin galau kalau saya lihat tuh cara berpikirnya. Atau sudah istilah orang Madura itu ngaranyam gitu. Apa ya? Mengigau di siang hari. Karena di satu sisi ada ucapannya yang cukup populer ya di kalangan ulama-ulamanya itu, ulama-ulamanya bahwa kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya harus kembali kepada kitab kuning. Jadi tidak harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada kitab kuning. Wow. Dalam pemikiran Mu'tazilah, jadi Mu'tazilah ini orang yang selalu menjadikan akal sebagai dewa mabuk mereka gitu. Sebagai dewa penolong mereka. Mu'tazilah ini yang mendewakan akal. Mu'tazilah juga menuhankan akal. Mu'tazilah juga memerankan akal lebih dari segalanya. Dalam konsep pemahaman apapun, tidak ada sesuatu pun yang bertentangan dengan akal mereka, maka harus didahulukan akal dibandingkan Quran dan As-Sunnah. Jadi mirip kalau ada fikih yang seperti itu pemahamannya, artinya fikih Mu'tazilah yang dipakai gitu. Tapi kita dengar sedikit ya perkataannya Ustadz Zaka ini yang menjadi pemburu Wahabi, pemburu fatwa-fatwa Wahabi, lalu meletakkan dirinya sebagai orang yang paling tahu agama dan kemudian berusaha menyebut kelompok Wahabi itu tidak paham agama, yang paham cuma kelompok Zaka. Ini mirip semua ya ternyata ya. Idrus Ramli, Zaka, siapa itu sama semua pemikirannya. Ya soalnya satu saf. Ya paling depan lah sebagai anti Wahabi. Biasanya seperti itu. Jadi kalau melihat parade anti Wahabi ini, jika kita pahami, jelas sekali tujuannya yaitu mengumbar, juga ingin mengesankan kepada umat kalau Wahabi itu tidak benar, supaya pengikut-pengikut para ustadz tersebut tidak mengutamakan ustadz-ustadznya gitu. Para pengikut ustadz-ustadz seperti pengikut Ustadz Yazid, Ustadz Syafiq Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah itu supaya tidak mengikuti pemahamannya. Tetapi terus terang saja, cara-cara seperti ini biasa dipakai oleh orang yang tidak punya umat. Ya. Jadi biasa orang yang tidak punya umat seperti itu akan mengesankan kepada orang lain bahwa ustadz yang tidak searah pemikirannya dengan dia itu ustadz tidak baik. Dalam dunia bisnis, yang menjadi pesaing penjual rujak itu adalah penjual rujak. Dalam dunia bisnis. Ini kalau berpikir sebagai bisnismen. Kalau ustadz atau kiai atau ulama berpikir sebagai bisnismen, dia akan berpikir seperti penjual rujak
Yang akur penjual rujak itu dengan penjual es. Karena habis makan rujak makan es gitu. Itu akur biasanya. Tapi kalau penjual rujak beda saja sedikit rujaknya dengan rujak lain, maka si penjual rujak yang merasa kurang pembelinya akan marah-marah gitu. Dan kemudian mengesankan penjual rujak yang lainnya itu tidak enak. Penjualnya, atau kalau mungkin laris itu dikatakan, oh tuh paling pakai dukun gitu. Atau pakai penglaris. Atau lagi memelihara pocong dan sebagainya. Itu biasanya perilaku seorang penjual rujak yang tidak laku rujaknya dan kalah saing dengan penjual rujak yang lainnya. Itu ya yang kalau kita lihat seperti itu lucu memang. Nah, Ustadz Zakka ini memposisikan ustadz-ustadz, memposisikan ulama-ulama sama dengan penjual rujak gitu. Sehingga Ustadz Zakka juga mengambil bagian dari rebutan bagaimana supaya rujaknya laku. Sehingga berbagai macam cara dilakukan oleh Ustadz Zakka, yaitu dengan mengesankan kelompok yang tidak disukainya sebagai orang yang tidak paham agama. Yang paham cuma Ustadz Zakka CS itu. Ini mah kalau kita lihat ya tidak ada bedanya tadi dengan penjual rujak, penjual es. Ya. Penjual es dengan penjual es juga tidak akur itu. Bisa-bisa, kenapa sih penjual es yang satu laku yang saya enggak? Ini kayak penjual bebek yang dari Madura rata-rata di Jakarta itu kadang-kadang bertanya, kok itu ramai ya? Padahal sama saja. Resep yang saya pakai sama dengan orang itu. Harganya juga sama. Tapi mengapa kemudian yang saya nggak laku ya? Yang orang itu laku. Nah akhirnya apa? Itu berbagai macam pemikiran muncul. Menilai orang lain gitu. Jangan-jangan itu pakai dukun gitu. Jangan-jangan itu pakai penglaris dan sebagainya. Akhirnya tidak sehat lagi pikirannya. Bahkan mungkin akan menebarkan fitnah si penjual bebek itu lagi pakai guna-guna gitu. Dan akhirnya dicarilah kesalahannya dengan berbagai macam cara dan disebarkan di sekitarnya supaya rujaknya supaya bebeknya nggak laku. Ini cara berpikirnya teman-teman Aswaja kebanyakan. Jadi bukan karena permasalahan fikih dan sebagainya. Saya pikir kalau adu argumen secara gentleman itu dari sisi ilmiah, dari kacamata yang ilmiah, pasti mereka itu kewalahan. Saya yakinnya gitu. Karena mereka hanya berpijak dari pendapat ke pendapat. Mereka tidak mau menggunakan Al-Quran dan hadis Nabi. Itu dianggap lancang gitu. Sehingga yang disebut agama itu harus mazhab. Jadi bagaimana mungkin kalau sudah agama yang dianggap itu harus mazhab, lalu bisa akur dengan orang yang memahamkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai cara berakidah, beribadah, dan sebagainya, bermuamalah. Emangnya selama perjalanan, yaitu fase Nabi dengan fase sahabat, fikih itu dipakai oleh mereka? Tidak, mereka tetap menggunakan pola pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun sahabat itu orang-orang hebat. Yang jelas, maksud tokoh-tokoh mazhab itu, tidak ada seorang pun yang ingin mazhabnya diikuti dengan cara membabi buta. Tahu babi buta? Kalau babi buta itu, yaitu babinya nggak lihat gitu. Jadi menseruduk apa saja yang ada di depannya. Nggak tahu bahaya, itu babi buta. Makanya orang seringkali menggunakan kalimat membabi buta karena pasti ngawur, yaitu aktualisasi akal dengan akal orang lain.
Jadi aktualisasi akal dengan akal orang lain, yaitu menumpang ketenaran orang lain. Biasanya seperti itu. Itu kalau hasil akal. Makanya kalau Al-Quran bertentangan dengan akal, yaitu kembali ke kitab kuning misalnya. Ya, itu. Ini lucu mah. Baru sangat lucu sekali. Tapi kita dengar dulu ya ucapannya Zakka ini. Itu prinsipnya orang awam, Pak. Kalau ada hadis Al-Quran bertentangan dengan isi kitab kuning, gampang dan begitu, kita wajib ikut yang kitab kuning, bukan ikut Quran, ikut hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi saya tidak banyak mengutip itu. Ntar dimarahi dengan Ustadz Zakka itu. Tapi teman Madura ini kocak memang. Sahabat Madura yang satu ini kocak. Ya itu pemahamannya. Jadi apa? Mengatakan jadi dengan kalau ada Al-Qur'an dan hadis yaitu bertentangan dengan akal, harus kembali kepada kitab kuning. Kitab kuning itu banyak. Dulu itu kitab kuning bukan hanya untuk menulis buku-buku berkaitan dengan Islam. Ya. Kalau kita lihat tuh di dalam agama-agama lain juga pakai kitab kuning gitu. Bisa parah loh. Kitab kuning itu ya kitabnya kuning. Jadi kalau dipegang itu patah gitu. Patah. Biasanya dulu diajarkan misalnya kitab Ihya Ulumuddin ditulis dengan kitab kuning. Akhirnya begitu dipegang cepet patah itu. Kemudian ya Darratun Nasihin ditulis dengan kitab kuning. Itu banyaklah kitab-kitab Nahwu ditulis lebar-lebar itu. Biasanya dijual di pesantren-pesantren itu kitab kuning. Jadi kitabnya kuning semua. Karena memang pada waktu itu belum ada mesin ya yang bisa menulis dengan Arab dengan baik kecuali dengan cara menggunakan kitab kuning. Tapi sekarang kitab putih banyak itu ya. Tapi ya fungsinya sama dengan kitab kuning tadi. Cuma lebih kuat, tidak kayak dulu ya. Begitu dipegang itu kitab kuning bisa cepat patah gitu. Jadi dulu kitab seperti itu, kitab-kitab Nahwu semua ditulis dengan kitab kuning. Kitab Baijuri ditulis dengan kitab kuning. Ya, di pesantren-pesantren NU dulu seperti itu. Jadi apa saja termasuk yaitu kitab Emriti, Nahul Wadi itu ditulis dengan kitab kuning ya. Ada juga itu kemudian Tasrif itu ada banyak yang ditulis dengan kitab kuning. Demikian juga Matan Alfiyah ditulis dengan kitab kuning. Ada kemudian Syarah Alfiyah. Itu baru dalam bentuk buku kitab tebal gitu. Ya, meskipun warnanya kuning gitu. Jadi banyak sekali kalau kita lihat di pesantren ya dulu ya, lagi saya nyantri itu. Nah, tetapi kalau lebih luas lagi membaca kitab kuning, ternyata kalau di Timur Tengah kitab kuning ini juga dipakai oleh agama-agama lain. Bahkan di negara-negara Arab yang banyak bukan Islamnya, banyak kitab kuning itu dari agama-agama lain. Makanya ketika Zakka itu bilang pakai kitab kuning gitu. Kitab kuning yang apa maksudnya gitu. Kalau kitab kuning maksudnya kitab kuning, banyak kitab kuning itu. Nah, artinya kalau Al-Quran dan hadis bertentangan dengan akal, ini sebenarnya perkataan Mu'tazilah ya. Kalau Al-Quran dan hadis bertentangan dengan akal, maka yang harus dikalahkan adalah Al-Quran, kembali kepada akal. Yang dikalahkan adalah hadis, kembali kepada akal. Itu perkataan Mu'tazilah. Sekarang dirubah sedikit, kembali kepada kitab kuning. Jadi itu bisa dikatakan bayangan Mu'tazilah dalam memikirkan. Itu Ustadz Zakka.
Jadi antum ini posisinya sebenarnya di mana gitu, belajar agama itu. Kalau dikatakan apakah para imam-imam, kalau kita melihat di dalam kitab Imam Syafi'i misalnya, ya sampai dia mengatakan ana ukhti wa usib, aku bisa benar bisa saja juga salah. Jika ada pendapatku yang berlawanan dengan Al-Quran dan hadis, maka peganglah Al-Quran dan hadis. Itu perkataan Imam Syafi'i sendiri. Lah kemudian ente mengatakan suruh pegang kitab kuning gitu. Ini lebih hebat dari imamnya. Jadi dalam perkataan Imam Syafi'i seperti Imam Malik juga seperti itu, Imam Abu Hanifah juga seperti itu, Imam Ahmad bin Hambal seperti itu. Terus posisinya antum itu di mana? Sebenarnya sih saya pingin tahu jelasnya itu. Apa itu tidak justru menimbulkan permasalahan ketika ente menyodorkan kitab kuning? Ya. Kitab kuning itu jelas kalau disebut kitab kuning, jika orang yang mengerti, ya kitab yang mana gitu. Sementara kalau kita maksudnya kembali kepada Al-Quran dan hadis yang ditulis dengan tinta kuning, misalnya kitab kuning, itu benar-benar saja. Tapi kalau kembali kepada pendapat, ya sama saja dengan Mu'tazilah tadi, memenangkan akal. Dalam paradigma seperti ini, nah itulah yang kengawuran dari orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Ahlus Sunnah. Karena pada intinya semua bid'ah memang akan dibela itu. Produk pemikiran bid'ah, apapun jenis bid'ah itu, walaupun merusak iman, merusak ketakwaan, itu akan dibela sedemikian rupa. Karena bid'ah sudah menjadi agama. Saya masih ingat ya, sebuah hadis, kedudukannya yang bunyinya begini. Sayati alan nasi zamanun takhluqu sunnati. Kelak akan datang suatu zaman, takhluqu sunnati, sunnahku akan rusak, wa tahdusul bid'ah, dan bid'ah bermunculan di mana-mana itu. Famanittaba'a sunnati yauma idin shara ghariban. Orang yang ikut sunnahku ketika itu akan asing di mata umat. Wa baqiya wahidan, bahkan mungkin tidak punya teman. Ini hadis ya. Kemudian tidak punya teman. Kemudian wa man ittaba'a bid'atan nasi wajada khamsina sahiban. Dan orang yang mengikuti bid'ah itu yang diada-adakan oleh orang-orang, wajada khamsina sahiban, akan mendapatkan 50 kawan, 50 sahabat. Au aksarah, atau jauh lebih banyak daripadanya. Ini satu contoh ya. Kalau kita berbuat bid'ah, itu penggemarnya banyak, pasti itu sudah, dan akan disenangi. Nah ini sesuai dengan hadis tadi, wajada khamsina sahiban au aksar, atau lebih banyak lagi daripadanya. Kemudian dikatakan orang yang berpegang kepada sunnah itu kal jamri fil yadan, seperti memegang bara api, banyak yang menggugatnya. Ya termasuk antum itu menggugat tadi sunnah Nabi ya. Artinya kembali kepada Nabi itu digugat sedemikian rupa itu. Nah, dari hadis ini membuktikan bahwasanya berpikir sebagai seorang mukmin ketika banyak orang-orang berbuat bid'ah itu menjadi asing. Artinya mukmin di sini orang yang tunduk kepada sunnah Nabi itu akan menjadi asing. Karena apa? Misalnya dalam suatu daerah itu dikuasai oleh bid'ah, maka yang diagamakan itu pasti bid'ah. Akhirnya agama unggulan menjadi bid'ah. Artinya menempatkan bid'ah sebagai pandangan dalam beragama. Akhirnya sunnah sendiri itu yang ditelan oleh bid'ah. Sunnah menjadi sirna. Yang muncul bid'ah, ya nggak salah lah kalau muncul seperti Ar-Razi, muncul seperti ya
Idrus Ramli dan sebagainya, saling bentur antara sesama ahlul bid'ahnya. Itu ya. Nah, kenapa? Di sana semua beranggapan berdasarkan telaah mendalam sesama ahlul bid'ah itu yang dijadikan adalah yang mesin yang bermuatan bid'ah. Yang tidak lain tujuannya menghasilkan atau produknya itu adalah bid'ah. Karena tidak akan keluar dari ahlul bid'ah itu sunnah. Yang akan keluar dari ahlul bid'ah itu adalah bid'ah. Itu pasti sudah itu. Dan tentu inilah yang tidak akan memberikan peluang kepada sunnah untuk berkembang. Ya, untuk berkembang. Jadi apa sebenarnya yang menjadi motivasi mereka ini? Yaitu dengan banyak menanggapi perbedaan yang menurutnya itu dilakukan oleh Wahabi. Jadi setiap sekarang berpikir, ini takutnya, paranoidnya mereka, kalau sudah berbicara Al-Quran dan Sunnah, pasti Wahabi. Na'udzubillah min dalik. Gitu. Jadi orang ini buta sejarah pertama. Buta sejarah. Karena sejak dahulu Al-Quran dan As-Sunnah itu, dalam sebuah hadis, dalam sebuah kumpulan hadis tentang sunnah, jelas sekali bagaimana harapan dari para pembela-pembela sunnah dari kalangan ahlul hadis itu di dalam memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi. Itu sangat luar biasa. Jadi seharusnya fikih, kalau saya fikih itu, fikih ini bisa batal demi hadis gitu. Misalnya sekarang contoh, kita misalnya mengungkap ini misalnya saja, ini kunut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkunut. Jadi saya hanya kasih permisalan ya. Jangan langsung tersinggung. Imam Syafi'i berkunut. Kemudian dibuktikan dari sisi ilmu hadis. Itu ditakhrij hadisnya, dari sisi sanadnya dan sebagainya. Kalau masalah doanya ini matannya tidak jadi masalah kecuali matannya penuh syirik misalnya gitu. Nah, ini dari sisi sanad. Rawi-rawinya dijelaskan bagaimana si A, si B, si C dari beberapa generasi ini. Ternyata hadis kunut itu misalnya dhaif, palsu misalnya. Dengan sendirinya kan fikih itu gugur yang ditulis oleh Imam Syafi'i tersebut. Ini bedanya antara fikih dengan hadis. Siapa sebenarnya yang bingung? Artinya fikih itu tidak secara qat'i, tapi lebih pada dhanni. Nah, fikih yang dhanni ini tidak akan mutlak kebenarannya. Karena itulah di dalam memahamkan Al-Quran, As-Sunnah, maka pemahamannya itu yang akan melahirkan banyak pendapat. Itu yang disebut fikih pemahamannya. Nah, kalau sekarang Ustadz Ade Hidayat misalnya berfikir hadis misalnya, atau Ustadz Syafiq Basalama menyampaikan hadis, kemudian Ustadz Khalid Basalama menyampaikan hadis, Ustadz Zaki ya menyampaikan hadis, kemudian ya ustadz-ustadz yang ngaku-ngaku aswaja semuanya itu menyampaikan hadis. Yang akan lahir itu semuanya disebut fikih, pemahaman itu. Bayannya itu adalah fikih. Nah, antara fikih dengan fikih ini sudah pasti ada yang bisa sama, ada yang bertabrakan. Dan di dalam ventilasi pemikiran imam mazhab seperti itu. Fikih-fikih mazhab itu antara satu dan lainnya itu saling bertentangan. Saya kan dulu pernah cerita itu. Ada Ahmad Wahab, dia seorang penulis dulu. Ya, kemudian digolongkan jaringan Islam liberal. Sebenarnya ahlul bid'ah itu liberal gitu. Kenapa? Menghalalkan segala cara dalam masalah ubudiyah. Saya katakan seperti itu. Ahlul bid'ah itu liberal. Kalau tidak liberal, dia tidak akan membuat bid'ah. Jadi bukan liberalisasi itu bukan hanya terjadi ketika pemahaman Islam
ditinjau dari ilmu barat. Liberalisasi juga bisa terjadi dari orang Islam ketika berbicara fikih, yaitu menghalalkan segala bid'ah. Itu liberal juga namanya di dalam memahami agama. Jadi itu yang saya maksudkan dari pemahaman tadi. Nah, Ahmad Wahib ini akhirnya setelah membaca berbagai pemikiran kitab imam yang berbeda-beda, mulai dari persoalan akidah sampai persoalan ubudiyah, muncul buku itu. Bukunya sampai sekarang bisa kalau masih ada itu bisa diakses di internet. Dulu saya tahunya sebelum ada internet ya. Masih mudanya saya, itu memang saya sangat gemar baca buku itu. Nah, di situ ada buku judulnya Pergolakan Pemikiran dalam Islam. Padahal itu aslinya dari NU itu. Bisa berpikir sebegitunya ya, sampai menimbulkan gelombang protes tahun-tahun berapa, kalau nggak salah itu tahun 80-an ya. Lah itu. Jadi di sini pemahaman, karena apa? Terjadinya simpang siur, kan akhirnya terjadi kegamangan untuk telaah fikih. Coba orang-orang yang lepas dari agama Islam juga kita lihat itu cara berpikirnya. Setelah lebih jauh mendalami mereka, itu juga banyak yang terpengaruh oleh perpecahan di fikih itu. Jadi bisa saja kemudian muncul ya di antaranya Ahmad Wahib. Coba lagi itu Guntur Romli dan sebagainya. Bagaimana dia berbicara fikih? Dia kan orang Madura juga, Guntur Romli. Antara situ Bondo dan Sumeneb. Ya, dia dari liberal juga cara berpikirnya dia. Jadi kalau kita lihat dia juga beraliran organisasi dari Nahdien ya. Dan sampai sekarang masih berlindung di Nahdien, yang menjadi salah satu pengurus partai PSI. Jadi dari sana juga kemudian muncul liberalnya. Pemahaman liberalnya itu menjadi senjata. Termasuk kemarin yaitu menghalalkan nikah dengan orang di luar Islam misalnya. Kan dari Guntur Ramli itu. Kalau tidak salah lewat channelnya Cokro itu. Sama dengan siapa lagi? Yaitu si yang dari Minang itu, yang kemarin digebukin massa itu. Itu kan semua dari sana. Jadi justru kita lihat lahirnya liberal itu dalam kelompok NT yang paling banyak itu. Paling banyak sekali. Termasuk yaitu tadi Abdullah Ulil Absor dan sebagainya. Dah lahir dari sana semua itu. Nah, ini bukti siapa sebenarnya kelompok yang banyak melahirkan pemahaman-pemahaman liberal. Karena memang dari sananya berpikir liberal secara fikih sudah dibolehkan. Dibenarkan ya. Nah, disinilah terjadinya kerancuan yang lahir di dalam produk pemikiran. Dan itu tertuang dalam tulisan buku-bukunya. Banyak sekali buku-bukunya. Ini barangkali dari saya ya. Jadi intinya, kalau mau makin jauh itu melihat dari kacamata fikih ente, itu tidak akan pernah selesai. Karena ente sudah membenturkan diri dengan tembok besar orang yang berpegangan kepada Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi di situ bedanya. Kemudian apa? Menggambarkan setiap orang yang berpegangan kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu Wahabi. Memangnya sejak Wahabi orang berpegangan Al-Quran dan As-Sunnah? Lah, disinilah letak kelemahannya cara berpikir ente. Di zaman Imam Syafi'i, perintah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah dilakukan oleh beliau. Imam Malik juga begitu. Imam Ahmad bin Hanbal juga begitu. Jadi Imam As-Sawri juga begitu. Apanya yang kemudian aneh gitu? Mengapa kemudian orang-orang sekarang menyebutkan harus kembali ke fikih? Ada apa sebenarnya menurut saya itu? Ini barangkali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.